Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi 14, yaitu lembaga keuangan dan perbankan dalam mata kuliah pengantar ekonomika. Di sini kami kelompok 7 berisi 1. Triamizar Geraldi, yaitu saya, 2. Putra Octavio, ketiga Raka Adrian Fernanda, dan keempat Muhammad Furqon. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-perbankan. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana dapat dihimpun dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Lalu, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor KEP 38 MK/IV/tahun 1972, lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat menjadi LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik secara langsung dan maupun tidak langsung. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Muhammad Furqon. Saya akan menjelaskan fungsi utama lembaga keuangan dan perbankan. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen atau surat berharga, memberikan kredit utama, kredit jangka menengah, dan panjangan kepada perusahaan. Perusahaan atau proyek-proyek yang baik dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Mengadakan pertanyaan modal dalam perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek pertanyaan modal tersebut bersifat sementara sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan di Indonesia dan badan-badan pemerintahan untuk mendapatkan sumber pemodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bertindak sebagai perantara dalam pendapatan peserta baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan joint venture. Bertindak sebagai perantara dalam pendapatan tenaga ahli dan memberikan nasihat keahlian. Fungsi lembaga keuangan dan perbankan secara umum. Secara umum, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank memiliki peran yang fungsi yang penting bagi perekonomian modern antara lain memperlancar pertukaran produk barang atau jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, memberikan pengetahuan dari informasi mengenai tugas lembaga keuangan sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah, dan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya, memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercaya kepada lembaga keuangan, menciptakan dan memberikan likuiditas, yaitu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disiapkan akan dikembalikan pada waktunya, jangka tempo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Saya akan melanjutkan fungsi lembaga keuangan dan perbankan secara khusus, eksklusif. Tempat menyimpan uang. Tidak hanya cuma bank yang bisa diandalkan sebagai tempat menyimpan uang, lembaga keuangan bukan bank ternyata juga bisa. Lembaga ini bisa menjadi pilihan yang mau memisahkan uang untuk kepentingan lain. Misalnya investasi,
namun tanpa harus membuka rekening baru. Contohnya adalah asuransi unit link. Dengan adanya alternatif melalui asuransi unit link ini, masyarakat memiliki cara lain untuk menyimpan sekaligus mengembangkan simpanan keuangan, menyediakan modal, sama seperti bank yang menyediakan uang untuk dapat dipinjam sebagai modal. Lembaga keuangan non-bank juga memiliki fasilitas penyediaan modal. Modal ini dapat diakses perseorangan untuk usaha kecil dan menengah atau perusahaan-perusahaan swasta. Tiap lembaga punya kebijakan masing-masing terkait syarat dan ketentuan penyediaan modal. Koperasi hingga fans jadi contoh untuk fungsi ini. Fungsi utama lembaga keuangan non-perbankan secara khusus eksklusif. Pengadaan kredit. Lembaga keuangan bukan bank juga menyediakan jasa pengadaan kredit. Contohnya seperti kredit kendaraan bermotor, ponsel, laptop, dan lain-lain. Perusahaan pembiayaan menjadi salah satu contohnya. Mirip dengan bank, pengajuan kredit pada lembaga yang berbasis usaha, pengadaan kredit akan disertai proses survei juga. Pengajuan pinjaman. Lembaga keuangan bukan bank juga jadi saran untuk buat mengajukan pinjaman yang biasanya disertai jaminan, namun biasanya pinjaman tanpa jaminan di lembaga sejenis ini bakal dikenakan bunga yang jauh lebih tinggi. Selain itu, denda keterlambatan pembayaran cukup lumayan besar. Pelaksanaan kegiatan keuangan. Fungsi lain dari lembaga keuangan bukan bank adalah melaksanakan kegiatan keuangan. Semua jenis kegiatan usaha lembaga ini harus didapat persetujuan dari Menteri Keuangan Indonesia, termasuk melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga seperti surat berharga pasar uang SBPU, sertifikat Bank Indonesia SBI, dan deposito. Pasar modal hampir sama dengan pasar uang. Pasar modal juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun yang membedakan keduanya terletak pada jangka waktu. Pasar uang memperdagangkan surat berharga dalam jangka pendek, kurang dari setahun hingga satu tahun. Sedangkan pasar modal memperdagangkan surat berharga dalam jangka panjang. Pasar modal mempertemukan para pencari dana atau emiten dengan para penanaman modal atau investor. Investor perusahaan maupun individu dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra Octavio. 3. Pegadaian. Pegadaian termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit pada masyarakat. Pengadaian dapat menjadi solusi bagi orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang berharga miliknya sebagai jaminan. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkan kembali baik kepada sesama anggota maupun non-anggota. Bunga yang diberikan oleh koperasi biasanya lebih besar daripada bank atau penggadaian. Di akhir periode, setiap anggota berhak mendapatkan selisih hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. 5. Dana pensiun. Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Dana tersebut akan diserahkan atau dikembalikan lagi kepada masyarakat ketika sudah waktunya pensiun atau tidak bekerja lagi.
Taspen, Asbri, dan BPJS Ketengahkerjaan merupakan contoh lembaga keuangan bukan bank yang bergerak untuk mengelola dana pensiun. 6. Perusahaan modal Ventura. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan model Ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha dalam perusahaan jenis ini dapat berbentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konveksi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 7. Perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan sewa guna atau yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada individu maupun perusahaan. Selama pembayaran belum lunas, hak barang masih tetap berada di pihak leasing meskipun kamu sudah dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. 8. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu risiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia. Misalnya asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, serta asuransi kepemilikan rumah dan properti. Perusahaan ini menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Asuransi juga dapat mengamankan keuangan pribadimu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. 9. Perusahaan anak piutang. Beberapa dari kalian mungkin baru pertama kali mendengar jenis perusahaan ini. Menurut keputusan Kementerian Uang nomor 1251 KMK 13 tahun 1988, perusahaan anjak piutang atau yang bisa disebut dengan factory company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 10. Finansial teknologi atau fintech. Perusahaan berbasis finansial teknologi atau biasa disingkat dengan nama fintech juga merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk yang lebih modern. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini beragam mulai dari crowdfunding atau penggalangan dana, microfinancing atau layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah di bawah untuk membantu keperluan hidup sehari-hari, sampai dengan peer-to-peer lending service menyediakan layanan peminjaman uang tanpa harus melalui proses panjang seperti yang sering ditemui di bank konvensional. Selesai, terima kasih. Ya, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian teman-teman yang ingin bertanya langsung saja dipertanyakan di bawah perdiskusian di WA. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.